Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, patut bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberkahi kepada kita semua umur panjang sehingga kita dapat masuk puasa yang ke-6 ini insyaallah. Ini berkah doa kita semua pada Ramadan yang telah lalu. Semuanya orang merasa kehilangan pada Ramadan tahun yang lalu, ingin kembali bertemu pada Ramadan yang akan datang. Alhamdulillah kita bertemu Ramadan ini. Dan doanya itu ada yang terpimpin, ada yang tidak. Allahumma inna nas'aluka tawil umuruna wa balikna fi syahri Ramadanil qadimah. Ya Allah, berilah aku umur panjang dan pertemukanlah aku kembali pada Ramadan yang akan datang. Dan alhamdulillah Ramadan ini kita bertemu. Dan ini yang merindukan ini seluruh dunia umat Islam plus umat selain Islam. Kalau umat Islam rindu kepada Ramadan, khususon memang jalurnya begitu. Yang selain Islam pun rindu sama Ramadan. Tetapi ada bedanya. Kerinduan mereka tentu perdagangan dia melimpah. Jual pakaian dia rame, makanan di mall pun rame, bahkan di jalan-jalan itu padat sekali. Meskipun dia bukan Islam. Berarti betul Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Bagaimana umat Islam lebih dari itu? Bukan masalah ekonomi saja yang dirasakan umat Islam. Kedamaian jiwanya sungguh sangat luar biasa. Karena Ramadan ini adalah bulan yang sangat agung dan sangat mulia. Dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada kesempatan Ramadan ini marilah kita sama-sama jaga baik-baik ibadah kita. Jangan lewatkan begitu saja. Karena ingat-ingat baik-baik belum tentu Ramadan akan datang, Allah memberi izin kita bisa bertemu kembali. Baik yang masih muda apalagi yang sudah sepuh-sepuh ini. Tidak ada jaminan sedikit pun, bahkan ustadz pun tidak bisa menjamin. Ramadan sampai selesai aja belum tentu kita bisa sampai ke sana. Nah ini hayati dari detik ke detik, dari ke hari. Kalau kita melaksanakan ibadah puasa itu betul-betul harus dijaga dengan baik-baik. Jangan termudah terpancing emosi. Jangan termudah mata kita ini keliaran kemana-mana. Dan jangan pula sifat kita itu juga memancing orang untuk berbuat amarah atau nafsu yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Mengapa Ramadan itu sangat dirindukan ya saudara-saudaraku? Ternyata di dalam Islam ini, Ramadan ini urutannya adalah rukun Islam yang kelima. Yang diriwayatkan oleh Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bunyal Islam alal khamsi. Dari Islam itu terdiri dari 5 hal. Yang pertama syahadat ain an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini syahadat ini harus kita perbaiki terus-menerus, lebih-lebih pada bulan Ramadan ini agar tauhid kita betul-betul bersih. Kalau kita ingin sukses Ramadan seperti pesannya Rasulullah SAW, at-tahuru syatrul iman.
Jagalah itu. Kebersihan itu, kesucian itu setengah dari iman. Kalau Pak Wali Kota programnya an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu setengah iman. Tetapi Rasulullah at-tahuru satul iman. Kesucian itu setengah dari iman. Jaga baik-baik rohani kita ini di dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Jaga baik. Yang punya salah sama orang tua selesaikan. Jangan sampai kita pembean sama orang tua kita. Jangan. Coba kita ada doanya malaikat Jibril. Rasulullah yang mengaminkan. Itu seperti apa kira-kira? Malaikat Jibril yang berdoa tapi Rasul yang mengaminkan. Malaikat Jibril berdoa, ya Rabb, jangan kau terima puasanya orang-orang yang selalu durhaka kepada orang tuanya. Bayangkan kalau kita sudah puasa 1 bulan lantas kita ini sama orang tua ini baku cekcok gak baik, durhaka sama orang tua, berarti puasa kita alamatnya tidak terima seperti yang didoakan oleh malaikat Jibril itu. Oleh karena itu saudara, meskipun orang kita jauh, teleponlah, mohon maaflah. Karena memohon maaf itu suatu kemuliaan. Tetapi yang memberi maaf itu pun lebih mulia lagi. Jadi kalau ada masalah-masalah jangan berat, karena orang-orang yang bermasalah sama kita itu orang dekat-dekat kita, itu bukan orang jauh. Kalau orang jauh gak mungkin, orang dekat-dekat kita. Dan doanya yang kedua malaikat Jibril, ya Rob, jangan kau terima puasanya istri-istri yang durhaka pada suami. Tolong sampaikan semua sama istri-istrinya kita, baik yang punya istri 1 ataupun lebih dari 1, harus pandai-pandai untuk menjaganya itu. Karena rata-rata pengusaha biasanya itu istri yang saudara-saudara kita. Umat Islam, apapun golongannya, apapun organisasinya, apapun partainya, jangan selalu kita berkontok-kontokan, jangan. Baik itu ada Muhammadiyah, baik itu ada Nahdlatul Ulama, baik itu ada Wahdah, baik itu ada Salafi. Janganlah muka kita cemberut, jangan. Rasulullah enggak seperti itu. Dirangkul semua. Bahkan orang Nasrani saja dirangkul. Rasulullah dilempari tiap hari, dia enggak marah Rasulullah. Malah sakit pertama kali Rasulullah yang menjenguk. Akhirnya orang Nasrani itu masuk Islam karena kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita pun harus seperti itu. Umat Islam harus rahmatan lil alamin, harus bisa memberi teladan dan bisa dijadikan contoh. Jangan sebagai pemeluk saja lantas tidak bisa dijadikan contoh. Seperti sabdanya yang Rasulullah tadi, yaitu syahadat'ain, wa iqimus shalah, salat sudah kita lakukan, wa itaqiz zakat, sebentar nanti zakat, wa hijjul bait, yaitu haji bagi yang mampu, dan yang terakhir adalah Shaum Ramadan. Shaum Ramadan inilah yang kita rindukan selama ini dalam 1 tahun. Bahkan ada yang rindunya sama-sama. Tahun lalu kita sama-sama berbuka. Bahkan ibadah tarawih bersama, subuh bersama. Tetapi sekarang sudah banyak kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukti kita ini masih disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesempatan ini tolong diperhatikan baik-baik. Apapun kita, aktivitas kita berdagang, pegawai, ataupun pengusaha, ajaklah semua saudara-saudara untuk menjaga puasa Ramadan ini. Dan puasa Ramadan ini alamatnya seperti yang disabdakan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Siapa yang gak rindu dengan ini? Dan siapa yang gak banyak dosanya pada dalam 1 tahun ini? Tapi Allah menyiapin tempat Ramadan ini. Bukan untuk penebusan dosa, bukan. Di dalam Islam tidak ada penebusan dosa. Yang adalah pengampunan bagi hamba Allah yang mau diampuni. Lah kita rata-rata ini mau diampuni. Mau semua. Tapi kesungguhannya ibadah ini harus kita juga seperti itu sesuai dengan kemauan. Man shoma Ramadana iman waqti saban. Ghufira lahu min ma taqaddama min dambihi. Ada yang nambahi wa ma ta'akhir. Yang artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan ini dengan sungguh-sungguh penuh keimanan, bukan karena mertua, bukan karena tetangga, bukan karena istri dan bukan karena yang lain-lain. Penuh keimanan, maka Allah akan mengampuni dosa kita, baik yang lalu
maupun yang akan datang. Ya, ini Allah menjamin pada kita semua. Tinggal kita mau atau tidak. Banyak orang kalau seperti ibaratnya kucing kalau dikasih ikan kering pasti mau pasti begitu, nggak ada kucing yang tidak mau. Kita sama seperti itu, mau diampuni, mau. Tapi ibadahnya gimana? Apakah sudah seperti kemauan yang kita mauin itu atau tidak? Kalau kita mau, maka Ramadan ini harus kita betul-betul dari mulai sholatnya, dari mulai membaca Al-Qur'annya, dari mulai sahur, Isya ini full, Allah yang menjadi saksi. Subuh akan kita pertanyakan. Padahal teori mestinya subuh itu lebih banyak daripada tarawih. Karena kalau tarawih banyak orang masih lalu lalang. Kalau subuh kan habis sahur ini kemana? Dan di mana? Dan lagi apa? Setelah sahur ya langsung tertuju ke rumahnya Allah. Jangan langsung bersandar, pasti akan ngorok. Jangan sampai kita berbaring, pasti akan ngorok. Tapi harus kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini rumah Allah yang sudah bagus ini tempat adalah untuk menunggu kita datang untuk menerima ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan buat main-main, bukan untuk kebanggaan-banggaan, bukan. Kita harus siap menerima itu, saudara-saudaraku. Dan ini cobalah renungkan. Memang di dalam ujian kita beribadah seperti yang jamaah saya umroh dan haji mengatakan, Ustaz, ibadah paling berat itu umroh dan haji. Betul ibu-ibu, bapak-bapak. Tapi renungkan baik-baik. Umroh paling lama 12 hari. Kecuali yang lanjut haji, sandal japit biasanya. Ada istilah begitu. Haji paling 41 hari. Setelah itu selesai pulang nih. Dapat gelar masing-masing. Selesai. Ternyata yang berat itu bukan itu. Yang berat itu renungkan baik-baik. Minal baiti ilal masjid. Dari rumah menuju masjid inilah ibadah yang paling berat. Dekat perasaan kita jauh. Ringan perasaan kita berat. Karena setan itulah. Istawwadu alaihi setan fangsaudikrubah. Setan itu selalu mengotak-ngatik di dalam jiwa kita ini. Asalnya kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu setan itu sudah begitu hebatnya menguasai diri kita, kita dilupakan oleh Allah kembali. Dan kita lupa tidak bisa mengikuti kewajiban berjamaah di masjid ini. Itu subuh. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku semua, ini Ramadan masih 6 hari, masih ada 24 hari. Mudah-mudahan nanti malam Lailatul Qadar itu semua jamaah di masjid ini mendapatkan hidayah dari Allah dan wahyu dari Allah atau ilham dari Allah berupa Lailatul Qadar itu terima, kita menerimanya sama-sama. Karena kita sama-sama merebutnya itu agar kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Dan Ramadan ini, jikalau Ramadan kita ini sukses, jaminannya surga. Allah yang memberi surga itu, bukan siapa-siapa. Dengan lewat pintu Ar-Rayyan. Jikalau pakai pembiayaan uang di dunia ini nggak bisa untuk membeli tiket menuju ke Ar-Rayyan itu, kecuali ibadah kita saja. Kecuali ibadah kita saja. Allah yang menyiapkan itu semua digiring untuk lewat pintu Ar-Rayyan di surga. Dan jaminannya surga semua ini. Asal betul-betul puasanya kita ini jaga baik-baik. Hanya syaratnya itu saja, tidak susah-susah. Tidak harus puasa seperti orang zaman dulu, 40 hari 40 malam bisa sakti. Enggak seperti itu. Kita cukup 30 hari puasa sesuai syariat. Insya Allah kita akan mendapatkan pintu surganya Allah lewat pintu Ar-Rayyan itu. Dan yang terakhir saudara-saudaraku, bahwa Ramadan ini semua akan dilipat gandakan. Termasuk sedekah, infak, memberi makan. Saran saya, jangan kita pilih-pilih masjid. Masuk di masjid ini, masuk kota amal. Masjid di Al-Markas, masukin kota amal. Masuk di masjid raya, masukin kota amal meskipun sedikit. Renungkan baik-baik. Jikalau kita sudah belum melaksanakan itu semua, masjid yang di kota Makassar kita masukin meskipun sedikit-sedikit, berapa ribu yang mendoakan kita dan orang tua kita meskipun sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ribuan.
Ramadan ini. Bagaimana Jumat? Ribuan pula. Nah, oleh karena itu, ini yang disebut al-amalu sholiku sababan litukhil jannah. Akibat amal soleh itulah yang menyebabkan kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini, karena kita mau melaksanakan ibadah sholat tarawih, mudah-mudahan amal ibadah kita pada Ramadan ini, tahun ini diterima oleh Allah dan paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ada kesalahan-kesalahan Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.